Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Ridho dengan nomor induk mahasiswa 24293020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah pemrograman Python mengenai pengolahan dan analisis data menggunakan Pandas dan Matplotlib. Nah, analisis data ini menggunakan Pandas dan Matplotlib dengan dataset penjualan toko yang berasal dari file Excel. Pertama-tama saya akan tunjukkan terlebih dahulu file Excel yang akan saya gunakan. Nah, yang pertama ada produk. Nah, produk ini memiliki 4 kolom, yaitu kolom ID, nama barang, kategori, dan satuan. Kemudian ada 20 baris data yang tersedia dalam setiap kolomnya. Kemudian untuk dataset yang kedua, yaitu ada penjualan. Penjualan sendiri memiliki kolom ID, harga, jumlah terjual, dan tanggal. Nah, pada penjualan ini juga terdapat 20 baris yang tersedia pada setiap kolomnya. Langsung saja kita masuk ke dalam Jupyter Lab. Nah, pada soalan yang pertama, ini akan membahas tentang eksplorasi data, yang dimana akan menjelaskan data awal, data akhir, identitas data, ukuran data, nama kolom, data kosong, dan statistik data penjualan. Nah, teman-teman bisa lihat, kita pertama-tama masukkan kode import Pandas dan import Matplotlib, dan kita baca atau kita panggil untuk file produk Excel-nya dan file penjualan dari Excel. Nah, di sini saya memasukkan perintah awal untuk data awal, data akhir, identitas data. Nah, menggunakan teman-teman bisa lihat ini ada data awal menggunakan head, data akhir tile, identitas data ada info, ukuran data ada product.shape, kolom columns, data kosong ada is0 dan sum, dan statistik data penjualan ada describe. Nah, pada head ini menampilkan data awal. Pada bagian ini saya menggunakan fungsi head untuk menampilkan 5 data pertama dari dataset produk. Tujuannya adalah untuk mengetahui struktur data dan memastikan data berhasil dibaca dari file Excel. Nah, ini teman-teman bisa lihat output yang sudah ditampilkan. Kemudian ada data akhir. Nah, data akhir ini saya menggunakan fungsi tile untuk menampilkan 5 data terakhir dari dataset. Fungsi ini berguna untuk memastikan seluruh data telah terbaca dengan benar hingga baris terakhir. Ini adalah output dari data akhir. Nah, kemudian ada identitas data yang dimana pada bagian ini saya menggunakan fungsi info untuk menampilkan informasi mengenai dataset seperti jumlah baris, jumlah kolom, nama kolom, dan tipe data pada setiap kolomnya. Ini teman-teman bisa lihat hasil dari outputnya. Kemudian ada ukuran data atau saya menggunakan fungsi shape yang digunakan untuk mengetahui jumlah baris dan jumlah kolom pada dataset. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa dataset telah memenuhi syarat minimal jumlah data. Kemudian selanjutnya ada nama kolom. Nah, di sini menggunakan fungsi columns yang digunakan untuk melihat nama-nama kolom yang terdapat pada dataset sehingga mempermudah proses pengolahan data berikutnya. Kemudian mengecek data kosong. Nah, sini data kosong sudah ditampilkan. Nah, pada bagian ini saya mengecek apakah terdapat data kosong atau data yang hilang dari dataset. Dari hasil yang diperoleh, seluruh kolom tidak memiliki data kosong sehingga data siap untuk diolah. Ini menunjukkan angka 0 semua ya. Jadi menunjukkan bahwa memang tidak ada data kosong pada setiap kolom. Kemudian lanjut ke statistik data. Nah, di sini saya menggunakan fungsi describe yang digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif seperti nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan jumlah data pada kolom-kolom numerik. Nah, ini merupakan soalan pada poin yang pertama. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu tentang penggabungan dan relasi data. Pertama, di sini kita menggunakan inner join, yang mana saya menggunakan inner join ini untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan kolom ID. Hasil penggabungan hanya menampilkan data yang memiliki pasangan pada kedua tabel. Ini adalah output dari inner join yang telah saya tampilkan
berupa seperti ini. Menampilkan data yang memiliki pasangan pada kedua tabel. Nah, sini kan ada kolom yang terdapat pada produk, ada kolom yang terdapat pada penjualan. Ini ditampilkan secara bersama gitu. Jadi inner join itu fungsinya untuk menampilkan data yang memiliki pasangan pada kedua tabel. Tentunya menggunakan ID juga. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut pada left join. Saya menggunakan left join ini. Hasilnya adalah seluruh data dari tabel sebelah kiri akan ditampilkan meskipun ada data yang tidak memiliki pasangan pada tabel sebelah kanan. Nah, ini hampir sama dengan join, cuman pada left join ini seluruh datanya dari tabel sebelah kiri yang akan ditampilkan seperti itu. Kemudian lanjut untuk right join. Saya menggunakan right join menampilkan seluruh data dari tabel sebelah kanan dan mencocokkannya dengan data pada tabel sebelah kiri. Jadi ini terkait memiliki relasi juga dengan left join gitu. Selesai pada penggabungan dan relasi data, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu transformasi data. Nah, transformasi data. Nah, ini pertama, nah ini diskon makanan, minuman, snack. Nah, pada bagian ini saya menggunakan fungsi map untuk mengubah nilai kategori menjadi nilai diskon. Misalnya, kategori makanan mendapatkan diskon 5%, kategori minuman 10%, dan kategori snack mendapatkan diskon 15%. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kolom total penjualan. Nah, ini kodenya nih. Nah, saya menggunakan apply untuk membuat kolom baru, yaitu total penjualan yang diperoleh dari hasil perkalian antara harga dan jumlah barang yang terjual. Selanjutnya adalah menambahkan kolom status. Kolom status ini menggunakan apply juga. Menggunakan apply, jika jumlah terjual lebih dari atau sama dengan 30, maka statusnya adalah laris. Sedangkan di bawah itu statusnya kurang laris. Nah, kemudian lanjut menambahkan kolom keuntungan. Nah, ini inner keuntungan, inner total penjualan. Pada bagian ini saya menghitung estimasi keuntungan sebesar 20% dari total penjualan untuk menambah informasi pada dataset. Nih. Nah, oke, clear. Nah, itulah pada poin ketiga. Selanjutnya kita masuk poin 4, yaitu mencakup grouping, agregasi, dan sorting. Nah, pertama, belum. Ini merupakan output dari poin ketiga. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini. Ada laris atau kurang laris. Ini kan contoh misalkan penjualannya lebih dari 30. Kan jadi ini tergolong laris ini. Keuntungannya lebih dari 30. Wait. Tadi mana? Ya, ini terjual total penjualan lebih dari 30. Nah, sini ada satu laris dan kurang laris. Nah, ini sudah terdapat semuanya pada output yang sudah saya tampilkan. Kemudian lanjut pada poin keempat, yaitu grouping. Nah, pada bagian ini saya menggunakan group by. Ini kan inner group by. Untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori produk dan menghitung rata-rata total penjualan pada setiap kategori. Nih, inner group by. Kemudian untuk agregasi, saya melakukan agregasi data menggunakan beberapa fungsi seperti min, sum, max, dan min untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari setiap kategori produk. Ini adalah
eh, agregasi. Ini merupakan output. Nah, ini kan ada kategorinya makanan, minuman, snack, kemudian minnya berapa, max-nya berapa, min berapa, sum, ya, total penjualan, jumlah terjual. Ini sudah ditampilkan semua pada output agregasinya. Dan lanjut ke sorting. Nah, pada bagian sorting, saya mengurutkan data berdasarkan total penjualan dari yang terbesar ke yang terkecil, sehingga diketahui produk mana yang memiliki nilai penjualan paling tinggi. Nah, itu untuk saya lihat. Ini adalah kode yang sudah saya ketikkan ketika di run memiliki output seperti ini. Jadi, menampilkan dari yang terbesar yang terkecil. Nah, kita jadi bisa lihat penjualan tertingginya jatuh kepada ini 4 susu ultra kategori minuman satuan kotak harga 8.000. Nah, ini ya jumlah terjualnya itu 25 tapi memiliki keuntungan 40.000. Itu penjualan terbesar dari yang terkecil. Nah, intinya menentukan nilai penjualan yang tertinggi, bukan jumlah penjualan tertinggi, tapi nilai penjualan tertingginya. Gitu. Ini total penjualan kan ada 200.000. Ini jumlah terjual tuh kayak yang belum terkait dengan diskon. Nah, intinya seperti inilah. Kemudian masuk ke nomor 5, mencakup visualisasi data. Nah, di sini saya menampilkan grafik batang. Pada bagian terakhir ini, saya membuat visualisasi dalam bentuk grafik batang menggunakan Matplotlib. Grafik ini menampilkan rata-rata total penjualan pada setiap kategori produk, sehingga data dapat dianalisis dengan lebih mudah secara visual. Jadi ini ada grafik batang yang menunjukkan bahwa total penjualan rata-rata paling tinggi ada di kategori minuman. Yang kedua ada makanan, yang ketiga ada snack. Seperti itu. Jadi ketika kita melihat data penjualan dari grafik batang ataupun diagram batang itu jadi lebih mudah karena kita tidak perlu mengecek datanya. Jadi dipermudah dengan tampilan visual. Jadi lebih mudah aja. Oke. Nah, ini tuh inner to Excel tuh bikin file Excel dari semua yang tadi udah kita bikin. Namanya hasil pengolahan. Nah, berdasarkan hasil pengolahan dan analis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Python dan library Pandas dan Matplotlib sangat membantu dalam proses eksplorasi, transformasi, penggabungan, analisis, serta visualisasi data dari file Excel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.